kembali dengan Bea Channel Belajar Asik Menyenangkan. Kali ini kita akan masuk materi petunjuk penggunaan untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap Bu? Oke, tentunya siap ya. Mengawali minggu ini kita masuk materi yang baru. Nah, apa itu teks petunjuk atau petunjuk penggunaan? Teks petunjuk adalah teks yang menjelaskan proses menggunakan atau membuat sesuatu. Kamu tentunya pernah misalnya membeli makanan atau misalnya beli Indomie misalnya begitu. Ada langkah-langkah di belakangnya. Itu proses membuat sesuatu. Atau mungkin kamu membeli mainan yang belum tersusun. Misalnya itu ada langkah-langkah untuk membuatnya, itu juga disebut dengan teks petunjuk. Nah, macam-macam teks petunjuk yaitu yang pertama petunjuk penggunaan obat. Ya, siapa pernah sakit di sini? Wah, mudah-mudahan jangan ya. Nah, pada penggunaan obat itu ada langkah-langkah, misalnya apakah obat itu dimakan 2 kali sehari, berarti makan dia setiap 12 jam, atau 3 kali sehari. 3 kali sehari berarti kalau 24 dibagi 3 berarti 8 jam. Berarti obat itu dimakan setiap 8 jam atau sebanyak 3 kali satu hari. Atau mungkin obat itu harus dikocok dulu, atau obat itu harus dimakan sebelum makan, seperti itu. Itu adalah petunjuk penggunaan obat supaya obat itu bisa berfungsi dengan baik. Atau juga penggunaan vitamin, seperti itu. Itu macam teks petunjuk yang pertama. Yang kedua, petunjuk membuat sesuatu, ya seperti tadi dijelaskan, misalnya kamu ingin membuat mie, atau mungkin kamu ingin buat kue, atau mungkin buat yang ada petunjuk bagaimana langkah-langkah membuatnya. Itu jenis yang kedua. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu, misalnya kamu melakukan senam pramuka, ada langkah-langkahnya, ada gerakan-gerakannya, seperti itu. Jadi itu macam teks yang selanjutnya. Kemudian petunjuk denah. Iya, pernah pergi ke satu tempat yang kamu tidak tahu? Atau kalau sekarang sudah ada Google Map ya yang memberikan petunjuk. Nah, itu juga semacam jenis dari teks petunjuk ya, supaya kita tidak tersesat dan kita dapat mencapai tempat yang ingin kita tuju. Nah, apa ciri teks petunjuk? Yang pertama itu mengandung kalimat perintah. Iya, misalnya kalau tadi petunjuk penggunaan obat, misalnya kocok terlebih dahulu. Nah, itu petunjuk ya kan? Atau makanlah 3 kali satu hari. Itu juga kalimat perintah ya kan? Atau misalnya iris bawang terlebih dahulu. Itu juga kalimat perintah. Kemudian ciri yang kedua adalah ditulis dengan rinci dan detail. Kalau minum obat tadi misalnya 3 kali 1 sendok makan, nah dia jadi ada rinci dan detail, jelas supaya tidak terjadi kesalahan dalam petunjuk penggunaannya. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga itu harus berurutan, ya harus runtun berurutan supaya tidak terjadi kesalahan. Misalnya kalau kamu ingin membuat mainan, ada petunjuk pembuatan mainan itu. Kalau kamu terbalik membuat menyusunnya, dia tidak akan terbentuk seperti yang diinginkan. Kemudian yang keempat, cantumkan hal yang perlu dihindari. Iya, ada beberapa hal yang harus dihindari dalam penggunaan alat. Misalnya kamu menggunakan rice cooker. Itu kan tidak boleh mencolokkannya dengan tangan yang basah, seperti itu supaya tidak terjadi korsleting. Nah, itu perlu dituliskan hal-hal apa yang perlu dihindari. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan deskriptif. Singkat, tidak perlu panjang-panjang sekali, tapi jelas. Dan deskriptif berarti artinya jelas dan bisa dibayangkan, bisa dipahami oleh si pembaca ataupun si pendengar kalau itu kamu buat dalam bentuk video. Nah, struktur teks petunjuk yang pertama itu ada tujuan. Misalnya petunjuknya itu petunjuk penggunaan obat, berarti tujuannya supaya
si pembaca dapat mengetahui cara menggunakan obat, atau mungkin tujuannya itu adalah supaya kita dapat melakukan gerakan senam dengan tepat dan yang baik dan tepat. Itu tujuannya. Itu struktur yang pertama. Yang kedua, ada alat dan bahan, itu terutama ketika menggunakan atau alat sesuatu atau juga membuat sesuatu. Jadi ada alat dan bahan apa yang diperlukan supaya sesuai dengan petunjuk yang ingin dicapai. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah. Nah, ini yang paling penting. Ada langkah-langkah yang terperinci, berurutan, deskriptif, ya kan? Sehingga kita mengerti apa yang ingin dilakukan atau apa yang ingin dibuat pada teks petunjuk tersebut. Yang ketiga ada penutup, misalnya sajikanlah makanan tersebut dengan hangat-hangat, misal seperti itu, atau sajikanlah puding itu ketika sudah dingin, seperti itu. Ada penutup sebagai pelengkap dari petunjuk yang disajikan. Nah, bagaimana cara membuat teks petunjuk? Yang pertama adalah tentukan dulu jenis teksnya. Misalnya teks yang kamu buat, misalnya petunjuk penggunaan obat, atau kalau teks petunjuk membuat sesuatu, atau teks petunjuk melakukan sesuatu. Nah, itu adalah jenis teks petunjuk. Kemudian setelah kamu tentukan jenis teksnya, kamu tentukan tahapan menurut tahapan-tahapannya secara berurutan. Kamu tuliskan dulu di oret-oretanmu. Oh, langkah-langkahnya gini dulu ya. Misalnya kalau langkah-langkah menggunakan rice cooker, misalnya seperti itu. Langkah-langkahnya bagaimana? Oh, siapkan dulu berasnya, misalnya mau masak nasi nih ya. Oh, siapkan dulu berasnya, lalu dicuci. Habis itu diapain? Dilap ya bagian bawah rice cooker itu yang tadi basah. Kemudian masukkan ke dalam alatnya, kemudian kamu tutup, lalu colokin, baru tekan tombol on-nya. Seperti itu ya. Tombol cook-nya seperti itu. Jadi ada urutan-urutan, jangan terbalik supaya sesuai dengan petunjuk yang ingin dicapai. Kemudian selanjutnya menggunakan gambar. Iya, ada beberapa petunjuk yang juga menggunakan gambar supaya ketika misalnya ada orang-orang asing yang tidak tahu membaca, misalnya baca teks bahasa Indonesia, dia tidak tahu bacanya, tapi dengan ada petunjuk gambar dia akan dapat melihat. Misalnya saja contoh sederhana, ketika membuat mie instan ya, di belakangnya itu ada pakai bahasa Indonesia, ada pakai bahasa Inggris, tapi ada juga gambarnya. Artinya orang-orang yang tidak tahu membaca bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bisa memahami dari petunjuk gambar-gambar tersebut. Oke, itu saja. Ibu harap kamu dapat memahaminya dan dapat diulangi, dan semoga kamu dapat menyiapkan tugas-tugasmu selanjutnya. Bye bye, see you, sampai ketemu lagi.